Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar biologi dengan materi yang baru, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Hari ini kita akan membahas yang pertama jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Pada kelas 10, kamu sudah mempelajari sedikit tentang jaringan, yaitu bahwa jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Lalu sekarang pada kelas 11 ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan menyusun atau penyusun dari jaringan tumbuhan ini dapat dibedakan. Yang pertama itu ada jaringan meristem, yang kedua ada jaringan dewasa. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya, mampu terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Ciri-ciri sel meristem yang pertama adalah berdinding tipis. Yang kedua, banyak mengandung protoplasma. Yang ketiga, vakuola kecil dan inti besar. Yang keempat, plastida belum matang. Yang kelima, bentuk sel umumnya sama ke segala arah, misalnya seperti kubus. Berdasarkan letaknya dalam tumbuhan, ada 3 macam meristem, yaitu 1. Meristem apikal, yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, meristem lateral, terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Yang ketiga, meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa. Ini gambar daripada jaringan apikal atau apikal meristem. Di sini ada bagian crown meristem, protoderm, dan prokambium. Ini letak daripada apikal tadi. Nah, selanjutnya berdasarkan asal terbentuknya, meristem dibedakan menjadi yang pertama meristem primer, yaitu meristem yang berkembang dari sel embrional, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, dan pertumbuhan primer memungkinkan akar dan batang bertambah panjang, dan terdapat pada puncak ujung batang dan ujung akar, serta meristem primer dapat dibedakan menjadi daerah-daerah dengan tingkat perkembangan sel yang berbeda-beda. Pada ujung batang terdapat meristem apikal. Di dekat meristem apikal terdapat promeristem. Daerah meristem di belakang promeristem mempunyai 3 jaringan meristem, yaitu protoderma, prokambium, dan meristem dasar. Protoderma akan membentuk epidermis. Prokambium akan membentuk jaringan ikat pembuluh primer, yaitu xilem primer dan floem primer, dan kambium. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar tumbuhan yang mengisi empelur dan korteks, seperti parenkim, polemkim, dan sklerenkim. Yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, tetapi kembali bersifat embrional. Contohnya adalah kambium gabus yang terdapat pada batang dikotil dan gimnospermae yang dapat terbentuk dari sel-sel korteks di bawah epidermis. Jaringan kambium yang terletak di antara berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem, pada batang dikotil merupakan meristem sekunder. Yang berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari diferensiasi dan spesialisasi sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Diferensiasi adalah perubahan bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsinya, atau dapat dijabarkan lagi bahwa diferensiasi adalah proses bertumbuh dan berkembang menuju fungsi masing-masing. Sedangkan spesialisasi adalah pengkhususan sel untuk mendukung suatu fungsi tertentu. Jaringan dewasa disebut dengan jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi yang sifatnya tidak dapat balik kepada titik semula
atau yang disebut dengan irreversible. Jaringan permanen sel-selnya tidak lagi mengalami pembelahan diri. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, gabus parenkim, xilem, dan poem. Epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun. Epidermis biasanya hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi dan tersusun rapat. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis daun. Jaringan epidermis daun itu terdapat pada permukaan atas dan bawah daun. Jaringan tersebut tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga atau sel penutup pada bagian stomata. Pada permukaan atas terdapat penebalan dinding luar yang tersusun atas zat kutin yang turunan senyawa lemak yang dikenal sebagai kutikula. Sekelompok sel epidermis membentuk stomata atau yang disebut dengan mulut daun. Stomata merupakan suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup atau sel penjaga. Jaringan epidermis batang. Jaringan epidermis batang ada yang mengalami modifikasi membentuk lapisan tebal yang dikenal sebagai kutikula. Membentuk bulu sebagai alat pelindung. Jaringan epidermis akar yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat terjadinya difusi dan osmosis. Epidermis akar sebagian bermodifikasi membentuk penjualan yang disebut dengan rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk menyerap air dan tanah dari dalam tanah. Ini gambar daripada epidermis akar yang memiliki partikel tanah, sel epidermis, sel korteks, rambut akar, dan ada air yang dimana air tersebut tersimpan dalam epidermis. Jaringan gabus atau periderma merupakan jaringan pelindung yang dibentuk untuk menggantikan epidermis, batang, dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Struktur jaringan gabus terdiri dari velogen atau kambium gabus yang akan membentuk phloem atau gabus ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Ini gambar dari jaringan gabus, mulai daripada phloem sampai dengan xilem. Jadi boleh kamu perhatikan anak-anak kami gambar daripada jaringan gabus ini. Oke, kita lanjut. Parenkima tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Antara sel yang satu dengan sel yang lain terdapat ruang antar sel. Parenkim disebut pula jaringan dasar. Mengapa? Karena menjadi tempat bagi jaringan yang lain. Parenkima terdapat pada akar, batang, dan daun. Jaringan parenkim berfungsi sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Parenkim yang memiliki kloroplas disebut dengan klorenkima. Ini gambar daripada jaringan parenkim. Kita lanjut jaringan penguat. Jaringan penguat fungsinya adalah untuk memperkuat atau memperkokoh tumbuhan yang memerlukan jaringan penguat. Ada dua macam jaringan penguat yang menyusun tubuh tumbuhan, yaitu pertama adalah ada kolenkima. Kolenkima mengandung protoplasma dan dindingnya tidak mengalami lignifikasi. Sel kolenkima merupakan sel hidup dan mempunyai sifat mirip parenkima. Sel-selnya ada yang mengandung kloroplas. Kolenkima umumnya terletak di dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang, dan daun. Kolenkima jarang terdapat pada akar. Dinding sel kolenkima mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Dinding sel kolenkima mengalami penebalan tidak merata. Fungsi jaringan kolenkim adalah sebagai penyokong pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan pada tanaman vertikal. Ini pada bagian gambar. Ada sel kolenkima yang berada pada bagian inti, ada dinding sel yang berada pada bagian luar, itu pada bagian jaringan kolenkima. Yang kedua adalah sklerenkima. Tidak mengandung protoplasma dan dindingnya mengalami penebalan dari zat lignit atau yang disebut dengan lignifikasi. Terdiri dari sel-sel mati. Dinding sel sklerenkima sangat tebal,
kuat, dan mengandung lignin. Ini gambar daripada sel sklerenkima. Kita lanjut. Dinding sel mempunyai penebalan primer dan kemudian penebalan sekunder oleh zat lignin. Menurut bentuknya, sklerenkima dibedakan menjadi dua, yaitu sklerenkima yang berbentuk seperti benang panjang dan sklerat atau sel batu. Sklerat disebut sel batu karena dindingnya keras. Sklerat terdapat pada berkas pengangkut di antara sel-sel parenkima, korteks batang, tangkai daun, dan akar buah dan biji. Fungsi sklerenkima adalah menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Sklerenkima melindungi bagian-bagian yang